Perkenalkan, nama saya Maria Mika Marcella. Saya dari NIM 22E10217. Saya dari kelas Psikologi 03. Di sini saya akan menjelaskan tentang anti korupsi. Ada apa sih yang disebut dengan anti korupsi atau apa sih yang disebut dengan korupsi? Jadi secara umum korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi, golongan, organisasi. Inilah pengertian secara umum tentang korupsi. Tetapi jika dilihat dari lebih spesifiknya lagi, kita bisa melihatnya melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Ada 30 jenis tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 tubuh. Yang pertama, korupsi tentang kerugian dan keuangan negara. Yang kedua, korupsi terkait suap menyuap. Yang ketiga, korupsi terkait pemerasan. Yang keempat, korupsi terkait kecurangan. Yang kelima, korupsi terkait konflik kepentingan dan penggadaan. Yang ketujuh, korupsi terkait penggelapan. Terkait kerugian keuangan dan perekonomian itu diatur dalam dua pasal, itu pasal 2 dan pasal 3. Kemudian tentang korupsi kemudian selalu mengatakan dengan kerugian ekonomi atau keuangan negara sebenarnya tidak begitu tepat, karena banyak pasal diantaranya menjelaskan tentang tidak menyebutkan kerugian keuangan negara. Bahkan di dalam pasal itu hanya menjelaskan tentang suatu perilaku, dan pasal-pasal lain kebanyakan perilaku. Pemerasan hampir sama dengan suap menyuap, cuman dalam pemerasan masih ada unsur pemaksaan. Terus bagaimana untuk membangun sikap hidup supaya correction baik option itu dapat kita sadari. Jadi kira-kira trik apa sih dari kita yang bisa kita lakukan? Ada satu poin penting, yaitu hal-hal seperti pemberian tab dalam pelayanan publik. Kita ingin mempercepat proses pelayanan dengan memberikan uang dalam tugas. Mungkin kita sebagai penerima senang adanya yang memberi kita, dan terima itu adalah sesuatu yang sudah, menurut saya dan tadi menurut yang dipelajari, seperti itu adalah sudah menjadi hal yang seperti biasa, bahkan sudah menjadi hal bahkan bisa disebut sebagai budaya. Budaya itu diartikan sebagai hal yang panjang ya. Jadi menurut saya budaya itu harus dihapuskan. Semua orang tidak boleh memiliki pemikiran bahwa itu adalah suatu budaya, dan semua orang juga harus memiliki mindset untuk merubah pola pikir mereka bahwa seperti itu bukanlah budaya seperti itu, karena budaya itu merupakan suatu jangka panjang yang harus ditiru terus-menerus pada generasi selanjutnya. Jadi karena ketika kita mengacu pada, jadi itu merupakan klasifikasi yang sering keluar di media sosial, karena ketika mengacu pada gratifikasi, kita mengacunya pada suap. Jadi kebanyakan orang menganggap kalau suap itu bentuk uang gratifikasi. Jadi ada pemahaman kalau gratifikasi adalah hal yang dilakukan tidak ada unsur pemaksaan. Yang kemudian saya akan menjelaskan tentang yang dibahas pada opsi kedua oleh Ibu Marcella. Jadi yang dibahas oleh Ibu Marcella yang pertama adalah, jadi yang akan dibahas adalah mengembangkan nilai dan budaya anti korupsi di kampus. Yang kedua tentang Indonesia, di mana Indonesia adalah negara yang terletak di Asia dan Australia, antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik di sepanjang garis khatulistiwa. Dan yang kedua, apa sih yang dimaksud perilaku koruptif? Tadi kan kita sudah menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan korupsi. Sekarang kita menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan koruptif. Yang pertama, dishonest or careless behavior atau perilaku tidak jujur atau ceroboh. Yang kedua, tindakan. Yang ketiga, bagaimana strategi yang dilakukan ya untuk mengatasi korupsi itu. Hukum atau pidana hanya mengatasi sempeton atau gejala, namun tidak mengatasi kejahatan. Yang pertama, kausa kejahatan atau korupsi: kebodohan, ketidaktahuan, kekurangan informasi, pesimisme dan kebudayaan masyarakat, pengembangan publik
awareness. Demikian dari saya, terima kasih. Dadah.